Juga ramai juga, katanya sebaiknya para selebgram ini jangan melakukan perselingkuhan dulu, karena kita sebenarnya sedang kawal hasil putusan sidang MK. Jadi katanya pemberitaan jadi tertutup oleh dengan pemberitaan di dunia entertainment ini, maupun KDRT maupun tentang perselingkuhan. Oke, apa sih dampak yang akan terjadi jika seseorang artis melakukan KDRT ataupun perselingkuhan? Terus gimana sih caranya seseorang artis atau seorang public figure untuk memperbaiki citra setelah mengalami proses seperti ini? Oke. Oke, masih bersama gue Rizky Bis, yang pastinya di Monolog with me Rizky Bis, yang selalu memberikan edukasi tentang dunia entertainment maupun dunia di belakang layarnya. Oke, sebelumnya mungkin pembahasan ini sebenarnya agak cukup membuat kita prihatin dengan kejadian yang sedang ramai belakangan ini di dunia entertainment, yaitu tentang ramainya tentang pemberitaan tentang KDRT, dan juga yang baru-baru ini ramai yaitu tentang perselingkuhan. Bukan baru-baru ini juga sih, sebenarnya perselingkuhan udah sering terjadi pemberitaannya, dan cuman yang kali ini bener-bener ramai karena yang kalian sama-sama tahu perselingkuhan yang ini kabarnya ya, ini masih confirm, tapi ini beberapa berita yang sedang ramai di media sosial maupun di media X, yang katanya Aziza Salsa, istri sah dari pesepak bola Pratama Arhan, katanya melakukan perselingkuhan dengan Salim Nauderer, yaitu mantan kekasih dari selebgram Rahel V-nya. Dan yang lebih membuat ramai gencarnya lagi, katanya juga dia berselingkuh juga dengan salah satu sahabat dari Fuji. Kita juga nggak tahu ini kebenarannya, karena barusan kemarin malam juga udah dikonfirmasi oleh Aziza, konon katanya rumah tangga mereka baik-baik saja. Dan juga yang lagi ramai banget kemarin ini juga tentang ramainya pemberitaan KDRT disertai dengan video lengkap CCTV yang terjadi oleh selebgram Cut Intan oleh kekasihnya Anmor, yang kebetulan Anmor juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan katanya di penjara, hukumannya 19 tahun penjara, dan tapi sedang melakukan banding karena anak. Dan juga kasus-kasus KDRT yang sebelumnya kita sama-sama tahu adanya Vena Melinda, seorang artis yang mengalami KDRT oleh mantan suaminya Ferry Irawan di tahun 2023. Dan juga sekarang kemarin juga ada yang ramai juga, katanya selebgram Syahnaz Anidia dengan Alta Viko, yang katanya Alta Viko ditetapkan sebagai tersangka, cuman tidak ditahan. Oke, di sini kita akan membahas lebih ke kenapa, ada apa dengan dunia entertainment yang sekarang ini secara bersamaan langsung ramai dengan pemberitaan KDRT dan juga pemberitaan perselingkuhan. Dan juga kemarin juga ramai juga, katanya sebaiknya para selebgram ini jangan melakukan perselingkuhan dulu, karena kita sebenarnya sedang kawal hasil putusan sidang MK. Jadi katanya pemberitaan jadi tertutup oleh dengan pemberitaan di dunia entertainment ini, maupun KDRT maupun tentang perselingkuhan. Oke, sini sih gue akan membahas tentang kenapa kira-kira di dunia entertainment ini rentan dengan adanya perselingkuhan. Sebenarnya gini, perselingkuhan dan KDRT yang lagi ramai ini. Cuman kalau untuk KDRT gue nggak mau ngebahas karena ini bener-bener nggak ada kaitannya ya dengan dunia entertainment maupun dunia influencer maupun dunia selebgram. Karena itu semua pribadi manusia, KDRT dimanapun juga bisa terjadi. Cuman karena kita dunia entertainment kita terekspos, mungkin kelihatannya wah kayak kehidupan para selebritas nih kok semengerikan itu gitu loh. Cuman kalau untuk menjawab kenapa dunia entertainment rawan dengan dunia perselingkuhan, ini masih belum ada sesuatu yang valid sih. Tapi ini menurut pandangan gue ya. Mungkin bisa jadi yang pertama, dunia entertainment kita cenderung sering bertemu dengan banyak orang. Baik itu di satu acara, kita juga banyak acara-acara yang silaturahmi, gathering, dan lain-lain. Dan juga kerjaan kita sebagai public figure, kita syuting yang berhadapan acting dengan lawan jenis kita, yang dimana dituntutkan harus beradegan mesra. Jadi terbawa yang namanya sering kalian dengar cinta lokasi. Itu mungkin bisa saja terjadi. Tapi sebenarnya menurut gue hal tersebut juga bisa kita balik dari pribadi kita masing-masing ya. Sebenarnya kalau kita bicara profesionalitas, harusnya ya apalagi kalau kita sudah punya kekasih, apalagi udah punya suami atau punya istri, kita harus bisa menjaga itu. Seharusnya kita benar-benar fokus dengan pekerjaan kita. Kalau kita hanya di depan kamera atau kita sedang menjadi tamu undangan harus beramah tamah, ya harusnya kita juga bisa profesional itu. Cuma pada dasar kita sebagai manusia, pasti yang namanya naluri itu kan juga kadang-kadang jadi sulit dilawan ya. Dan itulah pentingnya kita mempunyai iman yang baik, terus juga punya rasa percaya diri untuk kalau misalnya kita ini adalah sebagai pribadi yang baik, yang benar-benar kita bertanggung jawab terhadap pasangan kita, terhadap keluarga kita, sehingga hal ini tidak terjadi.
Tapi sebelumnya gue benar-benar turut prihatin banget dengan kalau ya kita berharap kejadian yang menimpa Arhan dan juga Aziza ini tidak benar, karena apalagi kita sama-sama tahu Arhan ini sedang siap untuk bertanding untuk memperebutkan putaran ketiga untuk Indonesia lawan Australia nanti di GBK. Kita berdoa semoga menang, dan karena kita sama-sama bangga terhadap Arhan yang merupakan aset bangsa kita Indonesia. Dan semoga hal ini benar-benar tidak benar ya, sesuai apa yang diklarifikasi oleh Arhan dan juga Aziza kemarin di postingan sosial medianya, dan kebetulan juga dikolaborate. Jadi Aziza dikolaborate sama Arhan. Oke, apa sih dampak yang akan terjadi jika seseorang artis melakukan KDRT ataupun perselingkuhan? Yang pasti nama baik udah tidak bagus ya. Dan kita bagi dua antara korban dan pelaku. Sekarang kita bicara dari sisi korban, biasanya yang terjadi selama ini untuk korban perselingkuhan, yang seperti kita sama tahu lah, kasusnya Inara Rusli yang mengalami perselingkuhan oleh mantan suaminya, udah berpisah ya sekarang dengan Virgon, yang dengan pemberitaan itu karena dia sebagai korban, muncul di mana-mana, di podcast, jadi brand ambassador, jadi ya semakin jadi selebritas. Terus juga kita sama-sama tahu juga, ada kemarin Tengku Dewi dengan Andrew Dwi Andika yang mengalami perselingkuhan juga dalam kondisi dia sedang hamil besar. Kemudian juga semakin muncul di mana-mana juga. Ya, kalau bagi korban sih biasanya yang terjadi itu untuk di dunia entertainment biasanya dia akan makin sering muncul, sering mendapatkan, karena sebagai netizen melihat korban kita pasti saling mendukung, iba, dan mendapatkan perhatian yang luar biasa. Kita sama-sama tahu lah, secara follower juga naik drastis, kayak kemarin terjadi dengan Cut Intan yang follower langsung sekarang sudah mencapai 1,4 juta ya, kemarin langsung naik drastis. Tapi kalau bagi pelaku, biasanya dia akan mengalami yang semakin terpuruk di dunia entertainment. Kita sama-sama tahu yang terjadi dengan kemarin mungkin Kurnia Mega yang dikabarkan dia melakukan KDRT dan juga melakukan perselingkuhan. Sekarang kita sama-sama prihatin dengan kondisinya, apalagi dia sebenarnya adalah atlet bola yang luar biasa. Dan sekarang dia harus, yang kemarin sempat viral dia jualan kerupuk di TikTok. Ya sebenarnya ya nggak ada masalah juga, itu kan suatu kerjaan yang halal juga. Cuman kondisi secara ekonominya karena mendapatkan hujatan dari masyarakat atas perilakunya, ya berdampak juga terhadap karirnya juga. Terus bagaimana pengaruhnya terhadap sponsor, terhadap brand, atau terhadap penggemar? Udah pasti dari sisi brand, ketika kita melihat seseorang artis atau seorang public figure dia mengalami citra yang buruk, otomatis kontrak langsung di-cut. Seperti kita sama-sama tahu, kemarin ada satu brand kosmetik, kalau nggak salah, dia meng-cut langsung Aziza, karena dia, walaupun dia belum terkonfirm ya, tapi dia langsung katanya meng-cut untuk sebagai bagian dari, entah itu brand ambassador, endorsement-nya dari brand tersebut. Terus juga terhadap, ya kita sama satu lah, kalau sudah artis yang mengalami permasalahan dengan hukum ataupun permasalahan dengan citra yang buruk, udah pasti secara brand, dia akan mengalami putusan kontrak kerjasama. Karena gue sebagai manajer artis juga, ketika gue sign kontrak, untuk artis gue untuk berdiri sama dengan suatu brand atau suatu perusahaan, ketika kita mengalami kasus-kasus terhadap itu, kita akan di-cut secara otomatis atau bahkan ada yang dikenakan denda. Oke. Terus ada penggemar, udah pasti penggemar mengalami kekecewaan terhadap apabila kalian ini ngefans dengan seorang artis, seorang public figure, ternyata artis kalian yang kalian fansan selama ini ternyata melakukan KDRT atau selingkuhan, udah pasti dia akan berkurang secara follower atau secara penggemar. Terus gimana sih caranya seseorang artis atau seorang public figure untuk memperbaiki citra setelah mengalami proses seperti ini? Oke, yang pasti kalau misalnya untuk kita sebagai pelaku, yang pasti sebenarnya agak sulit ya, karena masyarakat kita tuh yang namanya perselingkuhan, KDRT itu geram gitu loh melihatnya. Cuman seperti kita sama-sama tahu, masyarakat Indonesia ini sebenarnya, netizen Indonesia ini maha pemaaf juga. Mungkin bisa diperbaiki, seperti kita sama-sama tahu yang terjadi antara Redi Nayawan dan juga Randy Kaijernet. Waktu itu sempat ramai juga, dan dia juga, Randy sudah mengakui kalau dia berselingkuh dengan salah satu public figure juga. Dan sekarang dia kembali lagi untuk benar-benar berjanji untuk tidak melakukan perselingkuhan, dan dia kita lihat secara di media yang benar-benar secara, ya benar-benar seromantis itu, yang mudah-mudahan memang itu benar terjadi. Atau juga yang pasti bikinlah karya yang benar-benar membuat menarik simpati publik. Entah itu membuat karya lagu, kayak Virgon lah ya, karya lagu-lagunya yang memang sangat-sangat baik. Dan setelah kejadian kemarin pun sebenarnya kalau kita lihat Virgon, dia masih tetap tampil ya. Ada acara-acara off-air, acara-acara bikin-bikin lagu. Cuman memang kemarin sangat disayangkan, Virgon karena terjerat lagi oleh narkoba ya kemarin, yang membuat akhirnya beliau ditangkap kembali. Langkah apa sih yang harus diambil oleh artis atau influencer untuk menjaga integritasnya di tengah godaan industri?
Oke, udah pasti tadi yang sepertinya di awal, gue udah infokan, yang pasti kita dunia entertainment ini emang rentan dengan ketemu dengan banyak-banyak orang, dengan lawan jenis, dengan beradu acting, harus beradegan mesra, dan lain-lain. Itu memang udah nggak bisa dipungkiri ya, kerjaan kita sebagai seorang entertainer. Jadi kalau menurut gue yang pasti, yang pertama kita harus dekatin iman kita terhadap Tuhan. Itu udah pasti. Karena namanya godaan di mana-mana udah pasti ada. Terus kedua, kita harus punya rasa tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, maupun terhadap keluarga kita, maupun pasangan kita. Ya, udah pasti kalau kita punya rasa tanggung jawab, udah pasti kita, setidaknya kita udah bisa lah berusaha untuk menghindari hal-hal godaan-godaan yang tersebut terjadi. Yang pasti yang dilandasi oleh iman. Nah, terus yang ketiga, kalian juga harus tahu, kalian kerja di dunia entertainment ini, kalian melibatkan oleh banyak pihak. Ya, jadi kalian sebagai artis, kalian punya ada manajemen, ada juga tim, mungkin akan punya asisten, punya tim wardrobe, tim stylist, juga kalian punya kerjasama dengan tim PH yang harus bekerja sama dengan sponsor. Jadi kalian harus benar-benar menyadari itu, dengan kesalahan kalian yang kecil, dengan kalian yang karena egois dengan diri kalian, itu akan sangat merugikan banyak pihak. Ya, jadi kalian benar-benar harus punya rasa tanggung jawab yang luar biasa dari pekerjaan kalian. Terus pesan apa sih dari Kak Rizky untuk para artis dan influencer? Oke, gue mau wakili teman-teman yang kemarin juga sedang ramai di akun X. Alangkah baiknya nih ya, ini menurut, ya tadi kan kalau untuk pesan secara artis itu udah digambarin ya, tapi secara global menurut gue, ini para artis atau para influencer ini, tolonglah, hindarilah KDRT, perselingkuhan, karena kalian adalah seorang public figure adalah menjadi contoh dan masyarakat. Karena perilaku kalian ini menjadi banyak hal yang lebih penting, kayak putusan sidang MK, yang sekarang Indonesia sedang mengalami darurat, yang kita sama-sama tahu, kalian sedang ramai banget membuat hashtag dengan darurat demokrasi. Ada Panji, ada juga Najwa Shihab, melakukan suara, apresiasi suaranya. Kita sama-sama prihatin dengan kondisi Indonesia sekarang, benar-benar kita harus kawal sidang MK ini, benar-benar, jadi tolong pemerintah beritahan hal-hal yang kira-kira kurang penting. Alangkah baiknya kita lebih baik fokus terhadap putusan sidang MK dan juga Indonesia yang sedang mengalami darurat demokrasi ini. Oke? Segitu dulu dari gua. Thank you banget udah dengerin monolog gua. Yang pasti kalian komen di bawah kira-kira apa lagi yang akan kalian pengen dengar dari pembahasan gua tentang dunia entertainment maupun dunia di belakang layarnya. Kita bahas bareng-bareng di sini, dan kalau ada komentar apa dari kontennya, kasih komennya di bawah. Jangan lupa konten kita ini bisa ditonton semua penerbangannya, Batik Air, Lion Air, dan juga Pelita Air. Yang pastinya tonton semua konten-konten gue yang lain. Ada podcast di layar, ada mabar yang pastinya di YouTube Breeze Entertainment. Thank you so much. Bye-bye.